Air merupakan bagian yang sangat lekat dengan kehidupan manusia dan sangat penting bagi manusia. Air dapat memberikan manfaat yang sangat berguna. Namun, apa jadinya jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik? Hal itu akan menimbulkan kerugian dan dampak negatif seperti banjir, kekeringan, penurunan muka tanah, dan banyak hal lainnya. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan sangat diperlukan. Halo, perkenalkan nama saya Aura Sendion, saya dari Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air ITB, angkatan tahun 2017. Jadi melalui pembelajaran di prodi ini, saya belajar mengenai pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pada mata kuliah ini, saya belajar mengenai apa saja permasalahan di pengelolaan sumber daya di Indonesia ini, dan apa saja faktornya itu, dan hal apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pada pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber permasalahan pengelolaan air ini dapat dibagi menjadi 4 faktor, yaitu pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi faktor yang sangat berdampak terhadap pengelolaan sumber daya air, karena hal ini mempengaruhi iklim dan intensitas hujan di Indonesia yang semakin besar dan berbeda-beda, dapat menjadi kecil dan dapat menjadi besar juga dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengharuskan terdapatnya perubahan-perubahan yang dikalibrasikan terhadap pola operasi ataupun manajemen sumber daya air. Yang kedua ada human drives, yaitu perilaku manusia yang merusak alam. Nah, hal itu dapat kita lihat melalui perubahan penggunaan lahan, perilaku membuang sampah secara sembarangan, polusi air, pengambilan air tanah yang berlebihan, dan hal lainnya. Yang ketiga adalah kondisi alam. Kondisi alam yang dimaksud adalah kondisi alam yang rawan bencana, seperti longsor yang ketika hujan dapat mengakibatkan longsor dan juga banjir bandang, sehingga dapat termasuk secara permasalahan pada pengelolaan sumber daya air. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pemangku kebijakan dapat mengambil kebijakan untuk permasalahan pengelolaan sumber daya air ini. Melalui pembelajaran di mata kuliah PSDA berkelanjutan atau pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, saya mengajukan solusi yaitu IWRM, yaitu Integrated Water Resource Management. Konsep IWRM atau Integrated Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu ini dilakukan dengan pendekatan pengembangan dan pengelolaan air atau sumber daya yang terkait koordinasi melalui para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dihasilkan secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Jadi kita selain mengatasi permasalahan tersebut, kita tetap memerhatikan lingkungan yang ada dalam das itu. Nah, hal ini sangat penting gitu. Terlebih kita harus juga melihat bagaimana konsep hulu dan hilir dapat seimbang sehingga tidak ada tumpang tindih dampak yang dihasilkan. Apabila kita memelihara atau merehabilitasi hulu yang akan berdampak pada hilir ataupun sebaliknya, sehingga pengelolaan itu bisa diadakan secara terpadu dan juga kita sebagai masyarakat dapat turut andil dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan ini. Salah satunya dengan mengubah kebiasaan kita seperti membuang sampah, menggunakan air dengan hemat, dan juga menjaga air. Walaupun terdengar hal-hal kecil yang sepele, namun saya yakin hal-hal kecil ini dapat berdampak pada hal-hal besar. Menurut saya, melalui hal-hal kecil ini, kita dapat membuat suatu pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Selokan atau saluran tidak lagi terhambat, saluran dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang didesain atau kapasitas maksimalnya yang didesain, sehingga air dapat tersalurkan dengan cepat, dengan baik dan efisien, dan lainnya. Saya percaya akan hal itu, dan saya yakin bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia dapat melakukan hal tersebut. Terakhir, saya mau sharing mengenai rencana karir saya di bidang pengelolaan sumber daya air atau di teknik pengelolaan sumber daya air ini. Saya mempunyai keinginan untuk menjadi pengelola sumber daya air dan spesialis bendungan dan juga manajemen sumber daya air. Dan juga saya juga memiliki keinginan atau untuk melayani di daerah timur Indonesia dan membangun daerah tersebut. Dalam mencapai hal tersebut, saya harus memelihara integritas saya. Karena itu saya menggunakan 4 prinsip, yaitu pertama, put God first. Jadi apapun yang saya lakukan, saya akan
lihat lagi kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan bagaimana yang sesuai dengan firman-Kan dan apa yang akan saya lakukan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Dan saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah taat peraturan. Jadi kita semua mengerjakan sesuatu secara teratur, secara baik, benar, sesuai dengan apa yang diarahkan dan dikerjakan. Yang ketiga adalah bekerja secara maksimal atau excellent. Hal yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan tidak menunda-nunda itu. Dan semua hal yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan sebaiknya, semampunya, dan semaksimalnya mungkin. Yang keempat adalah keterbukaan atau akuntabilitas. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, baik dalam hal bidang uang dan segalanya aset, saya dapat membuka diri saya untuk diselidiki ataupun diuji dengan orang lain, sehingga saya dapat melihara integritas saya. Orang-orang dapat menguji saya dan dapat melihat bagaimana saya bekerja. Mereka dapat melihat saya dan menegur saya apabila mereka melihat saya melakukan hal-hal kecurangan dan lain-lainnya, sehingga saya dapat menjaga integritas saya juga melalui bantuan mereka. Dari sekian hal tersebut yang saya jabarkan, melihat Indonesia, saya terdorong untuk mengajak kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di bangsa kita Indonesia itu biar benar berhasil dan dapat dikerjakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang ada di atas. Nah, yang beragama Kristen boleh berdoa bersama saya, dan yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucapkan syukur Tuhan atas setiap rencana-Mu yang mulia, atas segala yang Kau perbuat di dalam kehidupan dan bangsa kami ini. Dan kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia ini, biar Engkau saja Tuhan yang memegang dan melihara bangsa ini. Tuhan, kami rindukan bangsa ini dipulihkan dari segala problema, terkhususnya persoalan sumber daya air. Tuhan, kami berdoa biar makin banyak orang yang mengerti dan bergerak untuk menjaga bumi pertiwi ini Tuhan, serta menjaga kedamaian bangsa ini